سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كيف حالكم جميعا؟ Ini sudah mulai merasa lapar atau belum? Ada yang bilang belum, ada yang bilang sudah, ya. Memang orang itu beda-beda, ya. Ada orang yang mudah lapar, ada yang orang tetap kenyangnya itu bisa bertahan lama. Baik. Ala kulli hal, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan anugerah kenikmatan, kesehatan, ya. Diberikan anugerah juga dapat memasuki di bulan Ramadan. Alhamdulillah kita harus bersyukur kepada Allah, ya. Bahkan ketika antum masuk ke pondok itu juga merupakan salah satu anugerah dari Allah SWT. Tidak semua orang itu bisa masuk pondok, ya. Ada yang ingin anaknya masuk pondok, orang tuanya tidak perbolehkan. Ada yang sebaliknya. Baik. Insya Allah muhadarah pada kali ini berkaitan tentang keistimewaan bulan Ramadan. Tentang apa? Keistimewaan bulan Ramadan. Kita tentunya sudah tahu bahwasanya bulan Ramadan itu adalah bulan yang istimewa. Berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Kalau di bulan lainnya itu muslimin, kaum muslimin di seluruh penjuru dunia biasanya ibadahnya itu tidak segiat, tidak serajin ketika masuk bulan Ramadan. Betul atau betul? Kita bisa lihat di masyarakat, ya. Alhamdulillah di bulan Ramadan, masya Allah, di masjid-masjid penuh, ya, berbondong-bondong orang melakukan kegiatan amaliyah Ramadan. Bukan sholat wajib saja yang didatangi oleh masyarakat di bulan Ramadan, tetapi juga sholat sunnahnya juga, yaitu sholat apa? Sholat tarawih atau qiyamul Ramadan. Kita akan masuk ke pembahasan yang pertama, keistimewaan bulan Ramadan yang pertama, yaitu Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qad ja'akum Ramadan." Sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrul mubarak, bulan yang penuh berkah, bulan yang diberkahi. Iftaradallahu alaikum siyamahu. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kalian untuk berpuasa di dalamnya, di bulan Ramadan. Tufattahu fihi abwabul jannah. Di bulan Ramadan dibuka pintu-pintu surga. Wa tughallaqu fihi abwabil jahim, dan pintu-pintu neraka ditutup. Wa tughallu fihi syayatin, dan di bulan Ramadan setan-setan diperankan, dipelenggu. Fihi lailatun, di dalam bulan Ramadan ada suatu malam, khairun min alfi syahr, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang berkah. Hal ini bahkan disampaikan langsung oleh Rasulullah bahwasanya Ramadan syahrul mubarak, bulan yang diberkahi. Maka kalau antum ingin mencari keberkahan, silahkan
bisa lakukan ketaatan, amal soleh dan ibadah di bulan Ramadan ya. Dengan berbagai macam amal soleh yang dapat kita lakukan di bulan Ramadan. Baik. Keistimewaan bulan Ramadan, keberkahan bulan Ramadan bukan hanya dalam esensi puasa atau qiyamul lail saja, tetapi juga bisa dirasakan masyarakat dalam hal ekonomi. Semisal adik-adik kalau jalan keluar ke Manunggal atau ke jalan-jalan, banyak yang jualan nggak? Jualan apa aja? KM seminar, takjil, macam-macam. Coba sebut satu-satu mesti apa? Es apa? Es degan, es lumut ya, es cendol, daun ayu, atau ada namanya yang bentuknya bulat-bulat apa namanya? Kolang kaling ya, kolang kaling. Hafal banget ya, Masya Allah. Sekarang cemilannya coba apa aja? Cireng, cilor, batagor, siluman, pempek, macam-macam. Belum makanan beratnya, ada yang jualan chicken, ada jualan ikan ya, macam-macam. Mie ayam ya, soto, bakso ya, penuh, sosis bakar, penuh. Jadi bulan Ramadan itu bukan hanya puasanya dan sholatnya saja yang buka, bahkan jualan pun bisa Alhamdulillah. Nah, inilah keberkahan bulan Ramadan, dapat dirasakan oleh siapapun. Kita lanjut ke slide berikutnya. Keistimewaan bulan Ramadan yang kedua, dibukanya pintu surga dan ditutupnya pintu neraka. Hadisnya bisa kita ambil dari hadis sebelumnya ataupun hadis baru, tapi intinya sama. Baik, adik-adik sekalian, Ustaz ingin tanya, coba siapa yang bisa jawab? Ada, ini katanya pintu surga dibuka. Pertanyaannya adalah, ada berapa jumlah pintu surga? Ada berapa? Ada yang bilang 7, ada yang bilang 8. Yang benar yang mana? Yang benar adalah Tamaniyah. Tamaniyah. Abwaabul jannah Tamaniyah. Minha ma yusamma birayyan. Pintu surga itu ada 8. Di antaranya ada yang disebut dengan pintu Ar-Rayyan, Babur Rayyan ya. Pintu Rayyan ini adalah pintu khusus yang Allah sediakan bagi orang-orang yang suka berpuasa. Kalau antum ingin masuk surga dan ingin masuk surga yang melalui pintu Ar-Rayyan, namanya Ar-Rayyan ya, maka silakan perbanyak puasa. Puasa Ramadan hukumnya apa? Wajib atau sunnah? Ada yang bilang jauh sunnah? Puasa Ramadan hukumnya wajib. Sudah pada hafal? Dalilnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussalam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di sini ada yang belum hafal, coba angkat yang belum hafal. Ada? Tiang. Terus siapa lagi? Ada yang masih belum hafal? Harus hafal semua ya. Dulu Ustaz menghafal Al-Baqarah ayat 183 itu waktu SD ya. Karena SD dulu Ustaz itu ada buku Amaliyah Ramadan. Biasanya warna hijau apa? Nah, itu dibagikan di SD. Nah, dicatat kita bawa ketika kita sholat tarawih ya, dibawa itu. Biasanya kalau anak-anak SD kan kadang mainan ya di masjid, main-main yang ngobrol. Nanti nyimak ketika sedang ada ceramah disimak. Judulnya apa kira-kira? Temanya. Terus siapa yang nulis? Siapa yang ceramah ya? Ditulis. Siapa yang jadi imam? Nanti minta tanda. Itu dulu waktu SD. Di diri ada enggak?
Hah? Nggak ada. Baik, itu. Nah, dari buku Amalia Ramadan itu ada dalil-dalil puasa. Salah satunya adalah surat Al-Baqarah ayat 183. Nah, ada di sekalian tadi kita sebutkan pintu surga itu ada 8. Dan ada salah satu pintu namanya Ar-Rayyan yang dikhususkan untuk orang yang berpuasa. Baik. Kemudian Ustaz ingin bertanya, surga yang paling tinggi namanya apa? Firdaus. Ada di sini yang namanya Firdaus? Siapa? Ustaz cuma tahu satu Firdaus. Ada lagi nggak yang lain? Firdaus yang lainnya? Cahyo. Cahyo siapa namanya? Rizky Cahyo Firdaus. Masya Allah. Semoga yang namanya Firdaus Allah masukkan ke dalam surga Firdaus. Itu pintu surga. Ustaz ingin bertanya lagi sekarang, ada berapa jumlah pintu neraka? Hah? 7. Pintu neraka ada 7 ya. Nanti jangan sampai salah ketuk ya. Kita harus masuk pintu surga, jangan sampai masuk pintu neraka. Alhamdulillah. Pintu neraka ada 7. Di bulan Ramadan pintu-pintu neraka ditutup. Baik. Kemudian para ulama menafsirkan, Ustaz, yang dimaksud pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup di bulan Ramadan itu maksudnya apa? Ada yang memaknai bahwasanya itu memang hala hakikatnya, jadi memang real, nyata, hakikat seperti itu. Jadi di bulan Ramadan betul pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup. Ada juga yang memaknanya bukan seperti itu, tetapi apa? Allah bukakan amalan-amalan, Allah mudahkan amalan-amalan bagi seorang hamba untuk dapat masuk ke dalam surga. Ya. Di bulan Ramadan kita ingin berbuat ketaatan itu mudah. Kita ingin baca Al-Quran itu mudah. Mudah atau susah? Nah, bahkan tadi ada sertanya kelas 1. Ada yang sudah nyampe 15 juz ya, Masya Allah. Ada yang 14 juz, ada yang 12. Ini yang kakak kelasnya sudah berapa ini? Hah? Mas Kevin udah berapa juz, Kevin? 14? Masya Allah. Nah ini teladan ya. Tiru Mas Kevin ini ya. Mudah. Kita baca Al-Quran di bulan Ramadan mudah. Lihat temannya di kelas, kalau jam kosong biasanya pada tidur ya kan. Ini Masya Allah pada baca Al-Quran. Dimudahkan pintu-pintu menuju surga. Dan begitu pula sebaliknya, disulitkan atau ditutup pintu-pintu menuju neraka. Ada ulama yang namanya seperti itu. Tadi di hadis yang sebelumnya disebutkan Batuhul fihi syayatin ya. Jadi setan-setan di bulan Ramadan dibelenggu. Maksudnya bagaimana Ustaz? Kenapa ada pertanyaan ya? Ibnu mungkin tanya, Ustaz katanya setan-setan dibelenggu. Kenapa kok ada orang-orang yang masih maksiat di bulan Ramadan? Ada apa enggak? Ustaz, kenapa di bulan Ramadan masih ada warung kafir yang kiranya dibuka sebelah? Ya, warung-warung ada yang masih buka, ada yang masih jualan bakso dan sebagainya. Dan ada yang makan. Dan orang yang makan itu bukan orang musafir, bukan juga orang yang sakit. Kenapa terjadi kemaksiatan meskipun setan-setan itu dibelenggu? Ya, ada yang menafsirkan bahwasannya yang dibelenggu, setan-setan yang dibelenggu di bulan Ramadan itu adalah kibarus syayatin, pembesar-pembesar setan. Ya, setan-setan yang punya kedudukan tinggi. Kalau bahasa Naruto-nya itu Hokage-Hokage-nya ya. Ada setan Naruto kan, mesti kan? Jadi Hokage-Hokage setannya itu yang dibelenggu ya, sama shinobi ya, sama shinobinya. Shinobi yang senior, yang kroco-kroco, yang junior, yang percil-percil masih ada, nggak dikerangkeng, nggak dibelenggu. Nah, makanya masih ada kemaksiatan. Ada yang memaknai juga tidak,
semua setan betul-betul dibelenggu di bulan Ramadan. Terus kemudian menjawab, kenapa masih ada kemaksiatan? Karena salah satu sebab kita bermaksiat, seorang hamba bermaksiat itu bukan hanya karena setan saja, ya. Jadi perannya itu bukan setan. Kita kadang-kadang itu nyalahin setan terus, ya coba. Wah, aku ngantuk gara-gara setan, ya kan? Gara-gara setan. Semuanya aja setan, ya, gara-gara setan. Padahal nggak seperti itu juga. Memang betul setan punya peran menggoda Bani Adam untuk bermaksiat jauh dari jalan Allah. Tetapi ada juga salah satu sebab manusia itu adalah namanya nafs, jiwa, hawa nafsu, syahwat. Itu ya. Orang di bulan Ramadan biasa bermaksiat, syahwatnya tinggi, hawa nafsunya tinggi, maka ketika bulan Ramadan pun masih sama. Karena dia tidak membersihkan hatinya dari hal-hal yang demikian. Maka wajar ketika bulan Ramadan pun masih ada yang bermaksiat. Di sini puasa semua, ada yang nggak puasa? Insya Allah puasa semua. Ayo. Ada nggak yang pernah kejadian lupa puasa? Ada nggak? Hah? Ada nggak? Tiba-tiba minum, astagfirullah udah Ramadan ya, udah puasa. Ada nggak? Nah, yang lupa ini dia tetap lanjutkan minum apa enggak ini? Astagfirullah, lanjutkan ya. Kalau lanjutkan puasanya batal, ya. Semisal nih habis mainan voli ya, panas ya, biasanya Mas Haja sini, Mas Haja biasanya volian. Semisal ya, panas, tiba-tiba ada yang ingatkan, Mas Haja Ramadan, astagfirullah. Langsung ditaruh gelasnya yang masih ada di mulut buang, dilepeh ya. Jangan Mas Haja Ramadan. Oh iya Ramadan ya. Ini muskilah ya, muskilah ini. Baik. Maka yang puasa kemudian lupa, dia harus segera dibuang makanan atau minuman yang sudah dimakan, yang masih ada di mulut. Yang sudah masuk ke perut nggak usah dilepaskan ya. Baik, lanjut pembahasan tadi neraka ya. Kita bahas neraka. Neraka kita katakan punya berapa pintu? 7. Sifat neraka disebut dengan jahannam. Apa? Jahannam. Sifat artinya namanya jahannam. Baik. Kemudian ada berapa siksaan di neraka? Apakah hanya api saja atau ada yang lain? Ada yang lain. Wa akharu min syaklihi azwaj ya, kata Imam Hasan Al-Basri. Jadi di neraka itu bukan hanya ada api saja, tapi ada bermacam-macam siksaan. Contohnya apa? Contohnya samum. Tahu samum nggak? Samum itu adalah angin yang sangat panas. Itu salah satu bentuk siksaan di neraka. Ada juga zamharir. Ada yang pernah zamharir? Ada yang tahu zamharir? Zamharir itu adalah cuaca yang sangat-sangat dingin, beku, ekstrim, dinginnya ekstrim. Jadi nanti di neraka pun ada dingin, ya. Tapi dinginnya bukan dingin yang enak, dingin yang ekstrim, ya, sangat ekstrim, namanya zamharir. Ada panas ekstrim, ada dingin ekstrim. Jadi kalau bilang, wah enak ya kayaknya habis dipanasin terus dingin, enggak ya, sama-sama enggak enak karena sama-sama ekstrim ya. Lanjut, ada yang namanya hamim. Tahu hamim enggak? Hamim itu adalah apa? Air yang sangat-sangat panas, yang mendidih. Bahasa Jawanya apa? Bukan umum, ya umum, glodok apa ya? Nah, itu api yang meletup-letup ya. Api. Air yang meletup-letup itu namanya hamim. Kalau antum minum itu enak apa enggak? Hah? Kuat apa enggak? Oh, langsung sininya langsung hancur semua ya. Lanjut, ada juga siksaan neraka namanya itu zakum.
Syajarul zakum, pohon zakum. Apa itu pohon zakum? Pohon yang berduri. Nah, pohonnya, buahnya itu berduri dia. Bentuknya jelek, ya. Tal'uha ka'annaha ru'usus syayatin, ya. Jadi bentuk buahnya itu di neraka ada buah loh. Ada serius. Namanya buah zakum. Itu makanannya ahli neraka. Jadi buahnya itu wujudnya, rupanya itu jelek. Bahkan di Al-Quran digambarkan mukanya, bentuk buah zakum itu seperti setan-setan, menunjukkan bentuknya jelek. Kemudian berduri. Apabila dimakan, hancur semua. Sini ya, pencernaan khusus itu hancur semua. Itu juga salah satu siksaan. Di neraka ada air, ada air hamim, air panas, ada makanan, ya, buah itu buah zakum. Tapi itu semua adalah bentuk siksaan, ya, bukan kenikmatan. Bahkan para ahli neraka itu ketika mereka meminta untuk diberikan air, ya, supaya diringankan azabnya, tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua yang ada di masjid ini, semua anak pondok Hiro masuk ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan dijauhi dari nerakanya. Amin ya rabbal alamin. Itu neraka. Kita lanjut ke keistimewaan bulan Ramadan yang selanjutnya. Ramadan adalah bulan yang penuh maghfirah, bulan penuh ampunan. Kalau kita biasa memohon ampunan kepada Allah, beristighfar dan ingin cepat supaya Allah mengampuni kita, itu ada namanya waktu-waktu yang mustajab. Ada tempat-tempat yang mustajab. Waktu yang mustajab itu contohnya apa? Malam sepertiga malam terakhir antara adzan dan iqamah. Ketika turun itu salah satu contoh-contohnya. Ada juga tempat-tempat, ya. Contohnya apa tempat-tempat? Masjidil Haram, Multazam, ya. Kemudian Ka'bah, ya. Jadi itu adalah salah satu tempat-tempat yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bulan Ramadan ini satu bulan penuh, bayangkan. Itu sangat mudah bagi Allah untuk menjawab doa-doa kita. Sangat mudah bagi Allah untuk mengampuni dosa-dosa kita. Siapa di sini yang merasa punya banyak dosa, angkat tangan. Masya Allah. Ada yang nggak angkat tangan, ya? Luar biasa. Ada nggak? Merasa yang dikit dosanya ada nggak? Nah, kita semua merasa punya banyak dosa. Maka dengan Ramadan ini kita lebur dosa kita, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sering-seringlah istighfar. Astagfirullah. Coba istighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya, bulan penuh ampunan. Rasulullah SAW bersabda, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan, salat malam di bulan Ramadan, tarawih, karena atas landasan keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dosa-dosanya lampau akan diampuni. Begitu juga Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang melakukan puasa Ramadan, siam Ramadan karena landasan keimanan dan mengharapkan ridha Allah, pahala Allah, maka dosa-dosanya yang lampau akan diampuni Allah. Maka kalau kita ingin diampuni dosanya, kita melakukan siam Ramadan, kita melakukan qiyam Ramadan. Lanjut, ini adanya pukul berapa? 5.3. Berarti kurang berapa menit? 15 ya. Oke, kita percepat. Di bulan Ramadan, keistimewaannya adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an.
Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Maka Al-Quran itu turun di bulan Ramadan, di malam Lailatul Qadar. Ada yang tahu malam Lailatul Qadar itu kapan? Kita lanjut. Nah, ke slide berikutnya. Turunnya malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ada yang tahu berapa 1000 bulan itu? 83,33 tahun. Ya, 83,3 tahun. Nah, disinilah hanya khairun, lebih baik, bukan sama, tapi lebih baik daripada 83,3 tahun itu. Maka barang siapa yang melakukan amal-amal soleh, nilainya di sisi Allah itu lebih baik daripada 1000 bulan. Maka nanti ada dari sekalian, di sini ada iktikaf nggak atau pulang ya? Hah? Anak panti iktikaf ya. Iktikafnya di masjid dan panti. Nah, di sini bisa ya. Karena iktikaf itu di masjid jami'. Masjid jami' itu adalah masjid yang dilaksanakan di dalamnya sholat Jumat. Silakan iktikaf adik-adik di sini maupun di rumah besok. Pulang ke rumah tujuan malam harinya iktikaf ya. Nah, mendapatkan Lailatul Qadar itu sangat luar biasa sekali. Pahalanya besar sekali. Bahkan ini merupakan salah satu keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Muhammadiyah, umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Umat dulu nggak ada Lailatul Qadar, ya. Umat dulu nggak diberikan anugerah Lailatul Qadar. Kenapa ada hikmah Lailatul Qadar? Karena apa? Karena umat dulu itu umurnya panjang-panjang, sehingga untuk ibadah sangat banyak ya. Antum tahu nggak umurnya Nabi Nuh bukan umur? Masa atau waktu dakwahnya Nabi Nuh itu berapa tahun? Berapa tahun? Yang jawab 900 siapa? Angkat tangan. Masih kurang tepat ya. Yang betul 950 tahun. 950 tahun. Itu dakwahnya Nabi Nuh. Baru dakwahnya saja itu, belum usianya ya. Itu menunjukkan bahwasanya umat-umat terdahulu itu memang usianya panjang-panjang. Nah, usianya umatnya Nabi Muhammad SAW itu rata-rata berapa tahun? 60-an tahun. Maka Allah berikan keistimewaan apa? Malam Lailatul Qadar. Supaya apa? Bisa mengejar nilai pahala yang dilakukan oleh umat sebelumnya, bahkan bisa menjadi lebih baik. Maka dari sekalian, sangat rugi, menyesal sekali kalau kita tidak mendapatkan Lailatul Qadar. Sangat menyesal dan rugi sekali dalam 10 hari terakhir bulan Ramadan kita kendor ibadahnya, ya. Kita bahasa Jawanya apa? Melemah ya, bahasa Indonesia kita melemah justru amalan. Justru ketika masuk 10 hari terakhir kita harus semakin kencang. Karena kata para ulama, Lailatul Qadar itu jatuh di bulan Ramadan. Kemudian dipersempit lagi, jatuh di 10 hari bulan di akhir bulan Ramadan. Dipersempit lagi, lebih condong untuk jatuh di malam-malam yang ganjil di 10 hari bulan Ramadan. Maka kita harus kencangkan lagi ya, dengan ibadah-ibadah, dengan sholat, dengan zikir, dengan membaca Al-Quran, dengan berdoa, dengan segala amalan-amalan yang dapat mendatangkan rahmat Allah. Baik. Kita lanjut ya. Baik. Kita lanjut. Kemudian sedekah terbaik ada di bulan Ramadan. Ya. Mau kita lihat banyak orang sedekah di bulan Ramadan. Rasulullah SAW pernah ditanya,
Ayu sedekah afdal. Wahai Rasulullah, sedekah apa yang paling mulia? Katanya, sedekah di Ramadan, sedekah di bulan Ramadan. Maka Rasulullah pun seperti itu mencontohkan. Rasulullah di bulan Ramadan itu orang yang karim, orang yang dermawan, suka memberi. Tapi begitu masuk bulan Ramadan, lebih kencang lagi, memberinya lebih dahsyat lagi. Itu Rasulullah. Ya, maka kita pun harus belinya seperti itu. Di bulan Ramadan kita bersedekah, di bulan Ramadan kita kencangkan lagi sedekah kita, karena terbaik. Ya. Dan ada juga iftar, tafsirus shaim, memberikan hidangan dan makanan untuk orang yang berbuka puasa. Manfaat para shaiman, barang siapa yang memberikan hidangan berbuka puasa bagi orang berpuasa, kutiba lahu mithlu ajri shaim, dituliskan baginya pahala seperti orang yang berpuasa itu, la yanqusu min ajri shaim syai', tidak berkurang dari pahala orang yang berpuasa itu sedikit. Makanya iftar takjil itu luar biasa pahalanya bagi orang asli. Antum besok kalau punya uang, nah beri makannya, beri iftar. Oh iya. Nah, berhubung dengan bab ini, bab sedekah, Ustaz juga ingin memberikan sedekah kepada 2 orang. Ya, siap? Siap nggak? Nah, sedekahnya Ustaz khususkan untuk orang yang angkat tangan duluan ya, angkat tangan duluan dari SMP dan SMA nanti, 1 SMP, 1 SMA. Siapa yang hafal surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 185, angkat tangan. Kusuma sama siapa? Bintang. Ya, coba maju, tar. Kalau salah gugur ya. Tadi siapa yang jawab SMA berdua, siapa ya? Siapa yang angkat tangan SMA? Yang SMA siapa tadi angkat tangan juga? Yang SMP ada nanti opsinya. Nanti kalau ada yang salah, coba dicek antum buka mushafnya. Ayo buka mushafnya, yang bawa mushaf. Al-Baqarah ayat 183 sampai 185. Kalau ada ayat yang salah, nanti kita ganti ya. Nanti kita ganti. Siap? Ayo, tafadhol. Mana awalnya? Dicek. Kalau ada yang salah langsung protes, ada yang salah kalimatnya. منكم مريضا أو على سفر
رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. Ada yang koreksi, ada yang salah? Lah, kan? Coba dicek. Dicek di situ. Faman tatawwa'a atau waman tatawwa'a. Fa atau wa. Baik. Tadi Abuna Kusuma yaqra wa man tatawwa'a. Tapi antum tidak ada yang nun. Ya, makanya dia tetap berhak mendapatkan sedekah ya. Baik. Tafadhol. Ta'al. Enggak seberapa, cuma bisa membeli jajanan aja ya. Tuh. Tafadhol. Nah, teman-teman yang lain ya, ini harus hafal ya. Harus hafal. Masa anak muda nggak hafal dari puasa? Karena puasa itu akan selalu ada tiap tahunnya. Nanti antum, besok nih pulang nih ke rumah nih ya, pulang ke rumah, Ustaz Azam, nanti kalau Mas Azam, ya, dari puasa itu apa ya? Puasa itu hukumnya apa? Wajib. Ayat tentang puasa apa? Nah, kalau nggak bisa jawab, apa ya? Nah, kan malu kan? Di pondok setiap harinya itu baca Quran, masa nggak hafal tentang puasa? Maka kita harus menghafalkan itu ya. Minimal Al-Baqarah 183. Bagus lagi 183 sampai 185. Baik, ada pertanyaan atau langsung kita tutup? Kita tutup saja ya. Karena waktunya sudah mendekati masa berbuka, kita tutup dengan membaca hamdalah. Doa kafaratul majlis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.